Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, salam sejahtera buat semuanya, salam kompeten buat semuanya. Perkenalkan, saya Heri Firdaus, Wakil Ketua FKN BLKK Komunitas. Kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana tata cara persyaratan, prosedur, dan tata cara perizinan berusaha berbasis risiko sistem online single submission pelatihan kerja swasta. Kita tahu semua Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun banyak BLK komunitas. Tentunya BLK komunitas ini adalah sebuah kekuatan untuk meningkatkan kompetensi di semua wilayah yang tersebar adanya BLK komunitas itu. Namun demikian, tidak kalah penting dan itu bahkan wajib adalah BLK komunitas itu harus mempunyai izin berusaha. Kenapa demikian? Karena satu, pihak yang punya wewenang melakukan pelatihan kerja secara publik adalah pihak yang mendapatkan mandat atau izin untuk menyelenggarakan pelatihan itu. Makanya semua BLK komunitas, semua LPK harus berizin. Apa kepentingannya harus berizin? Tentunya banyak. Ketika sebuah lembaga pelatihan kerja berizin, tentunya mereka akan diakui oleh komunitas pelatihan kerja, komunitas antar sektor, mitra-mitra strategis, dan sebagainya. Salah satu contoh, penyelenggaraan prakerja LPK-nya itu harus mempunyai izin. Dalam konteks ini adalah harus mempunyai NIB, nilai induk berusaha, yang mencantumkan KBLI bidang pelatihan kerja swasta. Oke, kita lanjut. Landasan OSS RBA online single submission risk based approach adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang OSS. Ini misalkan semua KL, pelaku usaha KL, pengusaha daerah, administrator, KEK, dan semua harus mengimplementasikan usahanya dalam sistem OSS berbasis risiko. Untuk LPK sendiri, kita tahu dasarnya adalah pertama tentang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Di situ disebutkan di pasal 81 itu pelatihan kerja dijalankan oleh pemerintah, swasta, dan perusahaan. Dalam pasal 14, lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 itu wajib memenuhi perizinan berusaha. Jadi ketentuannya adalah wajib. Jadi semua BLK yang dalam hal ini adalah sebagai lembaga pelatihan kerja swasta wajib memenuhi perizinan berusaha. Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan. Di sini standar-standar pendirian LPK, perizinan LPK ada dalam Permen Nomor 6 Tahun 2001. Selanjutnya tentunya karena kewenangan perizinan itu ada di kabupaten kota, tentunya bupati, wali kota
harusnya menerbitkan peraturan bupati perwali tentang perizinan usaha ketenagakerjaan atau sejenisnya. Itu landasan izin berusaha LPK. Ini kita lihat dasar-dasarnya. Ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang penetapan standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenagakerjaan. Dalam Permen ini telah diatur KBLI bidang usaha pelatihan kerja swasta. Di sini KBLI pelatihan kerja swasta itu kodenya 78421 sampai 78429. Ruang lingkupnya bisa dibaca dalam Permen 21, tapi misalnya ruang lingkup KBLI 78421 pelatihan kerja teknis swasta. Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan atau keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja plat, pengecoran logam, CC, las industri, fabrikasi, las, dan sebagainya. 78422 tentang pelatihan kerja teknologi informasi dan swasta. Untuk itu, di dalam Permen ini mencakup standar-standar yang harus dilengkapi dalam konteks perizinan berusaha. Daerah tentunya menangkap atau mengimplementasikan bagaimana mengimplementasikan perizinan LPK ini, dia harus membuat namanya peraturan bupati. Saya kasih contoh misalnya peraturan Bupati Bogor. Peraturan Bupati Bogor nomor 51 tahun 2022 ini isinya memang perubahan atas peraturan Bupati nomor 72 tahun 2001 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Ini artinya ini memang perbub yang global, dia mengasih wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu untuk mengelola atau menerbitkan rekomendasi izin tentang salah satunya tentang LPK. Dalam isi syarat-syarat rekomendasi izin operasional lembaga pelatihan kerja dan PLK komunitas di Kabupaten Bogor, syarat-syaratnya harus mengacu pada standar-standar di Permen nomor 6 tahun 2001 itu. Antara lain surat permohonan dari lembaga, fotokopi KTP penanggung jawab, fotokopi NPWP, fotokopi akta keputusan, daftar riwayat hidup penanggung jawab yang tercantum dalam akta itu, fotokopi kepemilikan atau sewa, keterangan domisili lembaga, keterangan izin lingkungan, pas foto, dan profil dari lembaga itu. Di sini saya bisa lihat persyaratan kewajiban perizinan berusaha pelatihan kerja swasta KBLI 78421 sampai 78429. Di sini ada persyaratan perizinan berusaha, misalnya satu, melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan. Ini persyaratan umum. Jadi ada 3 persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh LPK. Kalau yang untuk penanaman modal asing itu masuk dalam persyaratan khusus. Kewenangan yang tadi untuk yang PMDN itu adalah ada di Bupati Wali Kota. Produk perizinan berusaha adalah NIB, terus NIB plus sertifikat standar. Terus bagaimana tampilan dari OSS itu? Kita coba tampilkan dulu, nanti kita langsung praktek. Penampilannya begini di dashboardnya. Ini tampilan kalau kita sudah dapat NIB. Misalnya di sini NIB PT Pro Kabupaten Semua. Ini ada di Kabupaten Bogor, usaha mikro. Lampirannya dia KBLI 78425, yaitu pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta.
tingkat risiko menengah tinggi. Nah, di sini udah tercantum sertifikat standarnya belum terverifikasi karena belum melakukan pemenuhan persyaratan melalui OSS Go ID. Cara menyampaikan pemenuhan standar usaha: 1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa dokumen KTP atau paspor dan CV penanggung jawab. Ini kita harus menyiapkan dokumen-dokumennya itu. Nanti kita harus kalau udah disiap, ada disimpan dalam folder tertentu, diupload. Kedua, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa, itu harus diupload juga. Ketiga, melampirkan profil lembaga. Jadi situ agak lengkap, ada struktur organisasi dan uraian tugas dan sebagainya. Kita kalau sudah upload, tentunya akan nanti petugas perizinan akan mengecek, mengverifikasi, dan dia akan visit ke tempat kita. Kalau untuk 456 ini dalam konteks adalah PMA, ini opsional. Ketika kita sudah input semuanya, kita bisa dalam dashboard itu bisa melacak status perizinan kita sampai sejauh mana. Nah, di sini kan saya belum belum upload dokumen-dokumen persyaratan itu, sehingga memang di sini tercantum belum melengkapi persyaratan. Kalau kita semua sudah melengkapi, upload, pasti statusnya akan telah melengkapi persyaratan. Kita bisa cek, hasilnya adalah setelah melewati pengisian standar berusaha itu, ada namanya sertifikat standar. Sertifikat standar, misalnya di sini ada tampilan depannya itu, nama usahanya PT Pro, KBLI-nya 78425 pelatihan kerja bisnis dan manajemen. Di lampirannya statusnya, di situ statusnya belum terverifikasi. Kenapa? Karena memang belum melengkapi persyaratan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga bisa lihat nih di lampirannya, di situ kode KBLI-nya, judul KBLI-nya, klasifikasi risiko, persyaratan dan kewajiban, bukti pemenuhan belum terverifikasi. Karena belum terverifikasi, ya sertifikat standarnya statusnya adalah belum terverifikasi, sehingga ini belum sah untuk melakukan berusaha di bidang pelatihan kerja swasta. Oke, itu untuk sementara apa yang secara teori saya sampaikan, bagaimana status BLK dalam konteks mendapatkan izin berusaha dengan OSS. Oke, kita lanjut secara teknis bagaimana sebenarnya untuk melakukan usaha. Untuk proses di OSS-nya, kita sekarang langsung belajar di OSS-nya. Oke, kita sekarang buka websitenya. Kita klik OSS. Kita klik OSS Go ID. Kita asumsikan semua di sini sudah punya akun OSS. Akun OSS itu akun waktu pendaftar pertama kali, sehingga dia akan menginput data-data kelengkapan, data-data hukumnya, NPWP, akte dan sebagainya. Sekarang kita masuk, coba masuk. Saya coba yang pakai ini
yang punya dana LPK Pro kompeten buat semua. Oke, coba kita masuk ya, kita belajar bersama nih. Agak telat, lambat ya, kayaknya perlu diganti. Oke, kita sudah masuk. Akun kita adalah akun pro kompeten buat semua. Coba cek profilnya. Lihat profilnya. Profil kita nih ya, jenis identitasnya ini yang kita isi pertama kali, data usaha, sehingga kita punya akun pro kompeten buat semua. Oke, kita kembali lagi ke beranda. Karena posisi pro kompeten semua ini sebenarnya sudah ngisi data, kita memang agak susah untuk melakukan dummy, harus ada lembaganya. Tapi kita coba. Sebenarnya pertama harus punya akun ya, akun itu udah terkoneksi, sehingga kita punya akun di OSS. Pertama kita permohonan baru, anggap permohonan baru nih, meskipun data kita sudah masuk di dalamnya. Sebenarnya ini sudah melewati proses input datanya. Dalam konteks permohonan baru itu memang kita input data badan usaha kita, input detail usaha kita, input daftar kegiatan usaha kita. Kita akan mendapatkan NIB. Pertama kita akan mendapatkan NIB sesuai dengan apa yang kita input. Coba kita cek NIB-nya ya. NIB-nya seperti ini. Coba cek. NIB itu adalah nomor induk berusaha, dan ini adalah unik sebenarnya. Nomornya unik, sehingga satu badan usaha mempunyai satu NIB. Meskipun jenis-jenis usahanya akan banyak, tapi NIB-nya hanya satu nomor. Oke, di sini coba NIB itu nama pelaku usaha PT Pro Kompeten buat semua. Alamatnya, kabelnya di lampiran, skala usahanya usaha mikro. Ini diterbitkan langsung oleh Kepala Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Lampirannya adalah berupa kode-kode KBLI-nya dan judul KBLI-nya, lokasi usaha, tingkat risiko, jenis, status, dan keterangan yang lain. Di sini memang KBLI kita cuma satu. Ini bisa banyak KBLI, tapi karena saya fokus untuk bisnis, melakukan pelatihan, bisnis di bidang pelatihan kerja, bisnis dan manajemen swasta, makanya saya ambil kode KBLI 78425. Perlu ketahui, munculnya KBLI ini tentunya harus sesuai dengan data perusahaan, data yayasan kita, akte notaris kita, atau yang tertera di Sisminbakum. Apa data kita di situ, maksud dan tujuannya dari akte notaris kita, sehingga kita bisa memilih. Artinya pemilihan KBLI adalah berbasis dari waktu kita mendirikan akte notaris, akte yayasan yang diinput oleh notaris. Di situ oleh notaris sudah diinput itu nomor KBLI-nya masing-masing. Gak apa-apa meskipun banyak KBLI-nya, nggak masalah.
Cuma kan kita mau berusaha untuk pelan-pelan 1-2 melakukan usaha. Pertama kali kita melakukan usaha bidang pelatihan kerja swasta. Nah, di sini mungkin banyak pertanyaan nantinya. Kenapa ada kita punya akun OSS, ketika membuat NIP-nya, KBLI-nya tidak muncul, tidak match antara database Sismin Bakum dengan database di OSS. KBLI yang kita input adalah berbasis data kita yang ada di sistem AHU itu. Artinya kalau maksud dan tujuan atau bidang usaha kita ada di yang diinput di Sismin Bakum, sistem AHU itu, tentunya kita bisa mengeklik atau menambah nomor KBLI yang ada. Kalau tidak ditemukan KBLI-nya, berarti di akte notarisnya tidak tercantum atau tidak ada yang cocok dengan KBLI yang kita melakukan usaha. Oke, jelas. Nanti bisa kalau ada yang problem masalah-masalah teknis begini bisa lebih lanjut kita diskusikan. Oke, kita tutup. Lanjut, kita sudah keluar NIP, tentunya kita akan ingin lanjutkan pemenuhan standar. Oke, kita cek, kita klik pemenuhan persyaratan. Saya sebenarnya karena ini udah data lama, di sini memang pemenuhan persyaratannya sertifikat standar belum terverifikasi karena memang belum melengkapi persyaratan. Coba cek kita ya proses pemenuhan standar usahanya. Seperti ini teman-teman, formulir pemenuhan standar usaha. Makanya sebelum kita buka OSS, tentunya kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang ada. Satu, misalnya di sini nomor 1 itu bagaimana kita harus menyiapkan, melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa dokumen KTP, atau paspor dan CV penanggung jawab. Memang di struktur LPK itu kan ada penanggung jawabnya. Itu harus dibuatkan CV-nya, CV dari penanggung jawab itu, termasuk identitasnya. Langsung kita upload di sini. Misalnya harusnya kita upload di sini. Coba kan datanya mana, kan kita belum disiapkan ya. Kalau udah ada tinggal diklik di sini, di upload itu. Oke. Kedua, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa dokumen bukti kepemilikan atau sewa bermaterai cukup. Kalau kita sewa, ya kita sewa, misal gedungnya sewa, ya kita ada bukti sewa menyewa. Kalau punya sendiri seperti PLK bapak-bapak itu kan udah punya sendiri, punya lembaga, yaitu bukti kepemilikannya tinggal di upload. Ketiga adalah melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa dokumen profil lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK. Penanggung jawab LPK itu yang di CV yang di atas itu, memuat struktur organisasi dan uraian tugasnya. Misalnya kepala udah tugasnya apa, pelatih tugasnya apa, bagian sertifikasi tugasnya apa, bagian admin tugasnya, job desk itu, job deskripsinya harus kita buat. B, kita harus juga buat daftar dan CV instruktur dan tenaga pelatihan beserta sertifikat kompetensi instruktur. Misalnya kita punya 1 atau 2 instruktur, kita buatkan CV-nya, kita lampirkan juga sertifikat kompetensi instruktur. Terus ada tenaga pelatihan, kita buatkan CV-nya juga. C, program kerja dan RAB untuk 3 tahun. Kita susun tuh program kerja berbasis PPK dan RAB untuk 3 tahun. Kebutuhan berapa, program kerjanya apa aja. Habis itu program BPK. Program BPK itu program apa aja dalam LPK atau BLK bapak-bapak ibu-ibu yang akan dilakukan. Misal PBK bidang pelatihan komputer atau PATA kan gitu.
Nah, itu kan sudah ada semuanya pasti, program PBK pelatihan berbasis kompetensi dalam bentuk SKKNI itu. Juga harus isi juga kapasitas latih per tahun, misalnya 100 orang per tahun atau 200 atau berapa sesuai dengan perencanaan dari lembaga Bapak. Daftar dan foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan. Misalnya tadi program pelatihan bisnis kan, kita foto itu alatnya apa aja. Ada studio, ada papan tulis, ada laptop, ada komputer dan sebagainya, ya ada ruang kelas, itu harus difoto. Ini adalah yang harus wajib diisi dan diupload ke dalam sistem ASS. 4567 ini ada opsional karena ini adalah ini adalah untuk yang berbasis PMA. Oke. Kita mungkin itu kita harus isi. Kalau sudah diisi pasti akan mendapatkan masuk ke sistem ASS. Nanti petugas di perizinan terpadu itu akan memverifikasi, ngecek, dan biasanya juga akan datang ke kantor kita, ke tempat kita untuk visit dan mengecek kelengkapannya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Apa istilahnya itu, proses pengajuan perizinan di izin LPK atau PLK komunitas. Karena itu wajib sebagai pelaku usaha bidang lembaga pelatihan kerja adalah wajib mempunyai izin berusaha. Oke, kita cetak ya, ini cetak sertifikat standar yang sudah kita isi. Nah, kita cetak. Isinya apa nih? Sertifikat standar. Nah, ini perizinan berusaha berbasis risiko, sertifikat standar nomor sekian. Nama pelaku usaha PT Pro Kompeten buat semua. Nomor induk berusaha NIB adalah unik. PMDN KBLI-nya ada 78425, pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta, lokasi usaha, Geomas, status belum terverifikasi. Coba lihat lampirannya. Kenapa belum terverifikasi? Nah, ini kan. Pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta, risikonya menengah tinggi. Belum terverifikasi karena bukti pembenaran belum terverifikasi, karena kita belum mengupload persyaratan, misalnya persyaratan melampirkan identitas kita belum diupload tadi kan, makanya di sini statusnya belum terverifikasi. Kalau kita sudah lengkap, ada visit, pasti nanti akan statusnya terverifikasi, sehingga ketika sudah terverifikasi Anda berhak untuk melakukan berusaha di bidang pelatihan kerja swasta. Anda berhak untuk bekerja sama dengan pihak lain. Anda berhak mendapatkan sebagai mitra prakerja. Anda berhak bisa kerjasama dengan kepemerintahan desa, kementerian lain dan sebagainya. Coba kita lacak memang karena kita belum terverifikasi. Oke, begitu, demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin ini bisa kurang puas atau kurang mengerti,
tapi saya bersedia untuk mendampingin bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana proses perizinan perusahaan bidang LPK swasta ini, atau dalam konteks ini adalah BLK komunitas yang bapak-bapak, ibu-ibu kelola itu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, izin itu adalah syarat mutlak beroperasinya sebuah LPK, itu wajib. Kalau izinnya tidak ada, ya semuanya tidak bisa kita lanjutkan, kita tidak bisa kerjasama, tidak bisa dapatkan bantuan program, kita tidak bisa menjual pelajaran kita. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya bersedia untuk dikontak di Japri, atau kita ajak Zoom bareng biar bisa berlatih bersama bagaimana tata cara perizinan BLK komunitas itu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila kurang memuaskan, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat meskipun kecil artinya buat pengembangan BLK komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.